Selamat pagi, perkenalkan nama saya Langga Bayu Aji dengan NIM 210501201301339. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang melakukan praktikum proses kerja bubut. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan mesin bubut yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan mesin bubut yang tersedia di UD Setiakawan di daerah Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Setelah itu, menyiapkan peralatan keamanan untuk proses bubut. Di antaranya ada menggunakan kacamata bubut. Kacamata bubut digunakan untuk melindungi mata dari serpihan gram yang terlempar. Kemudian ada sarung tangan untuk melindungi tangan, kemudian wear pack, serta sepatu untuk melindungi kaki dari serpihan gram. Kemudian setelah peralatan keamanan telah terpenuhi semua, perlu disiapkan spesimen yang akan dibuat. Kemudian proses bubut dapat dilakukan. Awal yang perlu dilakukan adalah memasang benda kerja ke cak. Kemudian mengencangkan cak agar memastikan benda kerja tercekam dengan sempurna. Setelahnya kita dapat menyalakan mesin bubut dengan menekan tuas on-off pada mesin bubut, sehingga spindle pada mesin bubut dapat berputar. Setelah spindle telah berputar, maka perlu dilakukan setting nol, yaitu dengan cara mendekatkan pahat dengan selimut silinder benda kerja, hingga bergesekan sedikit. Setelah itu, pahat dapat dijauhkan dengan cara digeser ke kanan dengan menggunakan eretan. Lalu, setting nol dapat dilakukan. Setelah setting nol telah dilakukan, dapat melakukan proses pemakanan longitudinal oleh mesin bubut. Pemakanan pada video ini dilakukan sebanyak 5 kali dengan besar pemakanan maksimal sebesar 0,5 mm. Sebenarnya, pada mesin bubut dapat dilakukan berbagai proses. Di antaranya ada proses longitudinal, yaitu pembubutan untuk mengurangi diameter benda. Kemudian ada proses facing, yaitu pembubutan untuk mengurangi panjang benda. Kemudian ada pembubutan dalam, untuk memperbesar lubang dan dapat dilakukan dengan menggunakan pahat dalam. Kemudian ada mengkartel, yaitu membuat gerigi-gerigi pada benda kerja dengan kartel supaya benda kerja tidak licin saat dipegang. Kemudian yang kelima adalah proses pembuatan alur, yaitu pembuatan celah pada benda atau membentuk profil-profil lurus. Kemudian ada pembuatan ulir, yaitu untuk membuat ulir skrup dengan menggunakan mesin bubut dengan menggunakan pahat khusus. Kemudian yang ketujuh ada proses pengedrilan, yaitu proses pembuatan lubang pada benda kerja. Kemudian ada proses pengeboran, yaitu proses pembesaran lubang di mana lubang tersebut adalah hasil dari pengedrilan. Kemudian ada pembuatan chamfer atau tirus. Kemudian ada pembuatan fillet atau sering juga disebut radius. Proses ini dapat dilakukan pada mesin bubut dengan menggunakan pahat alur.
Kemudian, pada proses pemakanan, perlu diperhatikan bahwa gerakan pahat dilakukan secara perlahan dan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Gerakan pahat dapat diatur dengan memutar eretan pada mesin bubut. Setelah proses pemakanan selesai dilakukan, perlu diperhatikan bahwa posisi bubut agar dapat menjauhi benda kerja. Hal ini dilakukan agar proses pemakanan tidak berlangsung secara terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dimensi hasil dari benda kerja. Kemudian, mesin bubut dapat dimatikan dengan menekan tuas on-off agar spindle berhenti berputar. Lalu setelah spindle telah berhenti berputar, benda kerja dapat dilepaskan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses bubut berlangsung. Antara lain, yang pertama ada menyiapkan segala peralatan serta safety tools seperti kacamata bubut, sarung tangan, wear pack, sepatu, dan safety tool yang lain. Yang kedua ada jenis pahat yang digunakan. Ada bermacam-macam jenis pahat pada mesin bubut, seperti pahat potong yaitu pahat untuk memotong, kemudian ada pahat alur untuk membuat celah alur, pahat ulir untuk membuat ulir skrup, pahat bubut dalam, yaitu pahat yang digunakan untuk pembubutan yang dilakukan pada diameter dalam, dan ada beberapa pahat bubut yang lain. Yang ketiga ada pergerakan pahat. Pergerakan pahat harus dilakukan sesuai dengan jenis pahat yang telah digunakan. Yang keempat ada penggunaan kulen atau bromus. Kulen atau bromus digunakan untuk mendinginkan benda kerja dan pahat pada saat proses bubut berlangsung, serta membersihkan geram yang menempel pada benda kerja. Serta yang kelima adalah membersihkan alat bubut yang telah digunakan. Sekian penjelasan serta praktikum mengenai proses kerja bubut yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.